Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Hajimete no Gal. Anime ini rilis tahun 2017, genrenya komedi, romance, school, dan juga shonen. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime diawali dengan diperkenalkannya seorang lelaki bernama Juninchi. Dia baru memasuki tahun kedua sebagai siswa SMA. Dia berambisi untuk melepaskan keperjakaannya. Namun sampai sekarang belum kunjung dapat pacar juga. Ketika dia masuk kelas di sana ada teman-temannya yang kebetulan satu kelas lagi. Ada Shinpei, Keigo, dan juga Minoru. Mereka mempunyai nasib yang sama yang mana semuanya masih jomblo. Ditambah mereka merasa iri dengan isi kelasnya yang lagi banyak orang berpacaran. Ini sangat aneh gitu kan. Si Juninchi merasa kalau sudah SMA biasanya gampang mencari pacar. Lah ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Tak lama kemudian ada yang memanggil Junichi. Dia adalah nenek yang dibab di bagian tertentu padahal tubuhnya kecil. Dia ke situ mau memberikan bekal si Junichi yang ketinggalan. Katanya baru masuk udah ceroboh si Junichi ini. Habis nganterin makan si nenek ini balik lagi. Teman-temannya auto mendekati si Junichi. Menanyakan siapa loli tersebut. Dia adalah nenek teman kecilnya si Junichi. Katanya rumahnya bersebelahan. Hal tersebut malah membuat teman-temannya ngiri. Pengen dikenalin juga sama si nenek yang ngebug itu. Tak lama setelah itu ada yang datang lagi, dia adalah Kashi. Tahun kemarin katanya dia sekelas sama si Junichi, sekarang sekelas lagi. Tahun kemarin mereka jarang mengobrol, dia berharap bisa lebih akrab lagi dengannya. Lantas teman-temannya auto ngiri lagi, padahal si Junichi kagak ada apa-apa sama si Kashi ini. Katanya dia pinter dan juga kalem gitu. Tapi biasanya orang yang pendiam itu agak kotor orangnya. Habis itu karena teman-temannya merasa susah banget jadi pusat perhatian. Jadi mereka baca majalah seperti itu yang membuat seisi kelas tertuju kepada mereka. Shinpei kagak peduli, yang pasti dia melakukan itu supaya mengganggu orang yang lagi pacaran juga. Shinpei menyuruh si Junichi buat baca juga kalau masih mau jadi temannya. Pas dia baca kaget ada orang datang yang kagak sengaja majalahnya kelempar. Auto langsung diinjek lah sama cewek yang baru datang tadi. Dia adalah Yame yang langsung bilang jijik kepada si Junichi. Harusnya mereka membaca gituan di rumah saja. Semenjak kejadian itu si Junichi auto seperti orang kagak bener gara-gara temennya tadi. Namun pas istirahat justru si Shinpei dan yang lainnya ngomongin si Yame yang seorang gal atau cewek gaul lah gitu. Yang mana katanya cewek gaul macam si Yame gampang dideketin. Lantas si Junichi kagak percaya gitu kan, si Shinpei menunjukkan sebuah cerita kepada si Junichi. Yang mana itu bukan cerita asli melainkan sebuah film gitu. Tapi itu orang percaya saja, tapi Shinpei mempunyai rencana untuk salah satu dari mereka bisa menembak si Yame. Seketika si Junichi sedikit membayangkan kalau dia dekat dengan si Yame. Terus tak lama akhirnya diumumkan kalau si Junichi lah yang akan mendekati si Yame dan mencoba menembaknya. Pas banget si Junichi yang pengen pacaran. Bisa dicoba untuk menembaknya. Katanya gampang dideketin ini si Yame mah. Shinpei menyuruhnya untuk bersujud saja, nantinya pasti si Yame bakalan kelepek-kelepek. Keigo langsung membawa surat ke lokernya si Yame biar mereka bisa ketemuan. Nah selepas pulang sekolah ketika Yame mau pulang bersama temannya bernama Rangko, dia melihat surat di sana. Dari situ dia kagak mau pulang bareng, apalagi ke karaoke. Padahal si Ranko pengen ke karaoke bareng. Ternyata si Yame beneran mendatangi si Junichi di belakang sekolah. Junichi tentu sangat gugup di situ, namun dia kagak mau membuang-buang kesempatan. Dia langsung saja melakukan apa yang disuruh sama si Shinpei, yaitu bersujud sambil menembaknya seperti itu. Belum apa-apa si Junichi dibilang menjijikan sama si Yame. Junichi juga udah auto kagak ada harapan lagi, namun dia melihat pemandangan yang sangat bagus dalam keadaan seperti itu.
Disuruh buat berdiri pun si Junichi kagak mau. Walaupun ditolak setidaknya dia puas gitu kan. Yame menanyakan alasannya suka sama si Yame. Tentu si Junichi cuma mengincar double O-nya saja. Yang membuat si Yame kagak paham lagi, apalagi disuruh bangun dia kagak mau terus. Sampai akhirnya dia ketahuan kalau lagi menatap pemandangan terus dari tadi. Dia sempat mempunyai ketakutan kalau dia bakalan dicap kotor sama murid yang lain setelah melakukan itu. Disuruh buat duduk dulu dia kagak mau, maunya kabur saja setelah dia merasakan malu. Terus si Yame ini malah seperti mendekatinya begitu yang membuat si Junichi makin jelas melihatnya. Junichi auto tambah gugup lagi. Dia nggak ngerti harus bagaimana. Di situ Yame membebaskan si Junichi untuk melakukan apapun. Tapi sayangnya itu cuma bohongan doang. Sekarang dia tahu tujuan si Junichi yang sebenarnya. Lantas orang itu tambah-tambah bakalan dipandang kagak bener sama orang lain. Selanjutnya si Yame mencoba serius ngomong kalau dia sedikit tertarik sama si Junichi. Tapi Junichi kagak mau tertipu lagi. Dia udah pasrah. Karena udah ketahuan tujuannya. Setelah itu diultilah ya kan si Junichi ini. Kalau beneran mau pacaran, si Yame juga mau berpacaran dengan si Junichi. Semenjak kejadian itu si Junichi merasa enggak nyangka gitu kan bisa beneran berpacaran dengan si Yame. Di dalam otaknya si Junichi udah mikir bakalan melakukan sesuatu dengan si Yame ini. Esoknya pas berangkat sekolah itu orang masih kepikiran. Tak lama kemudian teman-temannya datang yang meminta maaf kepada si Junichi karena sudah keterlaluan bercandanya. Tapi Shinpei penasaran si Junichi ini digimanain sama si Yame. Junichi mengatakan kalau dia mungkin bakalan dianggap buruk sama teman sekolahnya. Tapi teman-temannya walaupun si Junichi dalam kondisi apapun mereka bakalan support. Lama kemudian ada pesan masuk dari seseorang. Yang ternyata itu si Yame yang mengirim pap gitu. Dia baru ingat kalau kemarin mereka tukeran nomor telepon. Seketika teman-temannya langsung pada marah dan iri kepada si Junichi. Mereka kagak mau dekat-dekat dengan si Junichi ini. Niatnya bercanda malah beneran diterima. Si Junichi juga gak tahu harus bagaimana. Lalu si Shinpei menanyakan apakah sudah berciuman. Katanya mana ada. Baru jadian langsung kayak begitu. Tapi justru kata Shinpei cewek gal ciuman itu ditandai sebagai hal untuk sapaan gitulah. Si Junichi baru tahu akan hal itu. Jadinya Shinpei akan membantu si Junichi untuk supaya bisa melakukan hal tersebut. Yaitu dia menyarankan si Junichi untuk ke tempat karaoke. Karena tempat itu dipakai bukan cuma buat karaoke. Tapi hal lain juga suka dipakai. Dia sudah bisa membaca alur yang akan terjadi jikalau mereka berdua pergi ke sana. Dia juga memberikan tipsnya supaya si Junichi bisa melakukan hal tersebut. Dia berharap si Junichi kagak menyia-nyiakan ilmu yang dia berikan itu. Sesampainya di sekolah, si Junichi bingung mau ngajakin si Yame-nya bagaimana. Pas masuk ada Kashi yang melihat si Junichi murung begitu. Dia siap kalau si Junichi meminta saran kepadanya. Junichi merasa kagak mungkin dia menyarankan hal yang akan dia lakukan di karaoke kepadanya. Yang ada dia malah akan dihajar. Tak lama setelahnya datanglah si Yame yang langsung mendekati si Junichi. Kashi bingung apa iya si Junichi sedekat ini dengan si Yame. Di situ Yame jujur saja kalau dia berpacaran sama si Junichi sejak kemarin. Auto pada kagak nyangka. Setelah pernyataan itu dia belum mau ngobrol lagi dengan si Yame. Dia sibuk ngobrol dengan teman-temannya tentang berpacaran dengan si Junichi. Tak lama ketika mau pulang teman-temannya tiba-tiba pulang duluan. Mereka bertiga udah kagak selevel lagi dengan si Junichi. Yang sudah populer padahal dia sendiri yang menyuruhnya buat nembak si Yame. Tapi tetap saja mereka bertiga itu sangat iri kepadanya. Tak lama si Yame mendekatinya dan mengajak si Junichi untuk ke tempat yang bebas berteriak dengan keras. Pas banget gitu kan momennya. Pulangnya di sana ada nenek yang lagi nungguin si Junichi.
Namun ketika melihat Junichi pulang bareng sama Yame sambil pegangan tangan, dia auto cemburu seperti itu. Apalagi pas tahu mereka berpacaran, auto pergi dah. Si Yame mengira kalau itu adalah adiknya si Junichi. Ternyata ke tempat yang bebas berteriak itu di karaoke, kirain bakalan di hotel ya kan. Tapi ini momen yang bagus buatnya. Walaupun dia pasti bakalan gugup berduaan setelah sebelumnya dia pernah ke situ bareng-bareng temennya. Pas di dalam sana dia masih gugup mau menyanyi apaan gitu kan. Melihat peraturan di sana tidak boleh melakukan apapun selain berkaraoke. Otomatis sudah ada kejadian yang tak terduga di tempat itu. Tak lama pas Siame datang udah langsung di skill satu kayak begitu yang membuat si Junichi bergetar. Dia udah yakin kalau situasi yang Shinpei bilang bakalan terjadi. Namun sayangnya Siame beneran cuma mau bernyanyi. Si Junichi masih belum mau menyanyi soalnya dia cuma taunya lagu anime doang. Siame bakalan kagak suka. Tapi di sana dia mengingat rute yang Shinpei buat dari mulai menyanyi terus ngajak duet. Karena ternyata Siame juga suka sama anime. Dan juga keadaan sekitar yang cukup gerah. Hal itu udah dipastikan rute yang diberikan Shinpei itu benar-benar ada. Tinggal sekarang gimana si Junichi. Di dalam otaknya terdapat Junichi versi bijak lah gitu. Walaupun waktunya sudah tepat, ada baiknya dimulai dari yang tipis-tipis dulu. Untuk bekisenya dulu gitu kan. Hal tersebut langsung mau diambil sama si Junichi. Pas mau dilakukan yang terjadi adalah Siame malah salpok sama bulu hidung si Junichi yang keluar. Auto dah gagal total. あんた鼻毛出てるよ。鼻 Junichi auto jadi batu. Siame udah menyadarinya tapi tidak semudah itu katanya. Sampai pulang si Junichi ini tidak bisa ngomong, cuma bisa kecewa sama bulu hidungnya yang pembawa sial itu. Tapi Siame mengajak si Junichi lain kali main-main lagi ke karaoke. Hal tersebut membuatnya lega dan juga senang. Di sisi lain ada Ranko yang sedang memantau mereka berdua. Singkat cerita sore hari si Junichi dibuat kaget di lokernya ada surat seperti surat cinta. Tentu dia kaget isinya itu. Dia disuruh buat ke belakang sekolah berbarengan dengan teman-temannya datang ke situ. Tahu kalau si Junichi dapat surat cinta kayak begitu. Mereka makin iri saja sama si Junichi ini. Tapi Junichi sepertinya kagak bakalan datang soalnya nanti Siame takutnya marah. Tapi Shinpei mempunyai pandangan yang lain. Yang katanya kalau si Junichi kagak mendatangi orangnya, kemungkinan si Yame bakalan lebih marah lagi. Junichi pun pada akhirnya nurut, tapi Keigo merasa si Shinpei terlalu memujinya. Shinpei mempunyai pandangan kalau si Junichi bisa mendekati banyak cewek, otomatis nanti teman-temannya akan mendapatkannya juga katanya. Keigo auto mendukung penuh si Junichi untuk menemuinya. Setelahnya pas ditemui ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya. Yang mana cewek yang dia temui itu cewek gal juga, bukan cewek kawaii. Dia adalah si Ranko. Tiba-tiba aja cewek ini menggoda si Junichi kayak begitu yang masih berjaka. Dia langsung ngajakin si Junichi di sana. Tentu Junichi kagak mau melakukan hal tersebut di tempat kayak begitu. Dia sudah deg-degan, takutnya ada Siame yang melihatnya sedang bersama si Ranko. Gak lama setelah itu beneran Siame datang, namun dia kagak marah-marah. Secara si Ranko ini adalah teman semasa kecilnya. Ranko cuma iseng doang begitu sama si Junichi. Pokoknya Yame kagak mau pacarnya dideketin kayak begitu. Dia mau pulang bareng sama si Junichi. Terlihat si Ranko seperti tidak suka sama si Junichi ini. Di rumahnya si Junichi mendapatkan pesan dari si Yame kalau dia mengajak jalan-jalan bersama si Ranko. Si Junichi siap-siap saja, langsung saja mereka jalan-jalan main ke sana kemari bertiga. Sampai si nenek kagak sengaja melihat dia jalan bersama cewek. Dia mengira si Junichi udah dapat pacar baru lagi. Habis itu mereka berdua pergi membeli baju. Di sana si Junichi dikasih pilihan lebih cocok pakai yang mana buat si Yame. Otak dia langsung saja kemana-mana yang nampak dia melihatnya cocok dua-duanya. Yang akhirnya dia pilih yang tidak terbuka bajunya. Habis itu ke tempat baju yang selanjutnya. Si Junichi kagak bisa apa-apa. Dia juga kagak tahu baju yang disukai sama si Yame kayak bagaimana.
Apalagi ini tempatnya beda lagi. Tak lama kemudian mereka berdua memakai baju seperti baju sihir. Nampak si Junichi salah fokus gitu kan. Si Yame pakai baju gituan. Dia menunggu si Junichi memujinya. Namun terlihat Junichi masih salpok, jadi kagak bisa sampai akhirnya mereka pun pulang. Dan kagak jadi beli baju di tempat yang terakhir itu. Nah pas mau pulang di sana terdapat dua cowok yang mau ditunjukin jalan menuju ke kereta. Mereka ingin diantarin sama si Yame, lantas Junichi auto marah pacarnya digoda kayak begitu. Dia mencoba untuk melindungi si Yame, namun si Junichi malah dihajar kayak begitu. Dianggap krocol lemah yang menghalanginya saja. Untungnya si Ranko di situ membantu mereka berdua, mengajak kedua lelaki tersebut ditunjukin jalannya. Namun bukan jalan yang dia tunjukin, melainkan Ranko menghajar kedua cowok tersebut. Setelah itu si Junichi pun pulang. Di sana dia masih memikirkan hal yang tadi tanpa diduga si Ranko ada di depan rumahnya. Dia ke situ mau ke rumah si Junichi. Dia tertarik sama si Junichi ketika orang itu menghadapi kedua cowok tadi. Habis itu dia langsung membawa si Junichi masuk ke rumahnya. Untungnya di rumahnya tidak ada siapa-siapa. Langsung saja ke intinya, si Ranko mau membuat keperjakaan si Junichi ini hilang. Biar semua cewek kagak tertarik lagi sama si Junichi, terutama si Yame. Awalnya itu orang udah pasrah, namun dia keinget sama si Yame yang membuatnya menolak si Ranko. Walaupun dia lama menjomblo, tapi dia mau melakukannya dengan orang yang dia sukai. Ranko masih saja menggertak kayak begitu. Dia mau mengacak-ngacak si Junichi. Terlihat si Ranko kagak suka sama si Junichi yang berpacaran dengan si Yame. Dia berpikir kalau si Ranko menyukai si Yame. Tak lama kemudian datanglah si Yame. Dia untungnya mengikuti si Junichi karena dia merasa ada yang aneh. Benar saja belnya kagak ada yang denger. Hingga dia pun memaksa masuk seperti itu. Untungnya si Yame kagak memikirkan yang aneh-aneh. Yang dia sayangkan kenapa si Junichi membawa si Ranko ke rumahnya. Padahal Yame saja belum pernah gitu kan. Ranko beralasan kalau dia ke situ cuma mau menguji si Junichi doang. Biar dia kagak tertarik sama cewek lain selain si Yame. Si Yame merasa bersyukur dia kagak melakukan apa-apa. Tapi tetap caranya sangat ekstrim. Dia bersyukur mempunyai teman macam dia. Seketika dia mengingat masa lalu yang membuatnya sedih seperti itu. Dia meminta maaf atas apa yang dia lakukan tadi kepada si Junichi. Esokan harinya pas dia berangkat sekolah, mungkin dia sekarang kagak bakalan ada gangguan lagi dari si Ranko. Namun nyatanya dia masih akan memantau karena dia masih enggak menerima si Junichi dekat dengan si Yame. Sementara di sisi lain ada yang cemburu lagi, si Junichi dideketin sama cewek. Dia adalah si Kashi. 私以外の子を好きになるなんて。 Setelah itu terlihat si Junichi sedang menonton live streaming cewek gal. Dia pengen tahu lebih banyak tentang cewek gal. Biar dia bisa mengerti tentang pasangannya yaitu si Yame. Beberapa channel dia tonton. Ada satu channel yang menurutnya sangat bagus. Hingga dia ikutin komen di channelnya tersebut. Besoknya pas masuk kelas ada si Kashi yang mana orang baik, pinter dan lain-lain, ternyata di dalam dirinya agak sedikit jahat. Dia mengarang-arang dunia nyata kalau semua teman-temannya itu adalah seorang pembantu. Tak lama kemudian si Junichi datang dan menghampiri teman-temannya. Katanya Keigo menemukan sesuatu yang bagus. Pas dilihatin, ternyata cewek gal yang si Junichi tonton semalam. Nampak Shinpei dan Keigo sangat senang dengan spek cewek kayak begitu. Setelah itu pas istirahat si Junichi baru pertama kalinya makan siang bareng si Yame. Nampak ini bocah kayak tegang gitu, kagak terbiasa. Apalagi sambil mikir-mikir yang kagak mungkin terjadi gitu. Soalnya ada penunggu di dekatnya, apalagi kalau bukan si Ranko. Dia merasakan kalau Junichi sedang merencanakan sesuatu. Nampak dia aneh melihat si Junichi. Tak lama ketika mereka sedang makan siang, datanglah si Kashi yang mau ngobrol dengan si Junichi. Cuma di sana Ranko marah-marah karena mengganggu mereka yang lagi makan siang. Intinya si Junichi tidak diperbolehkan untuk pergi dari sana. Alhasil si Kashi pun akan mengobrolnya lain waktu saja. Ranko curiga kalau Junichi mempunyai hubungan dengan si Kashi. Dia jujur saja kagak ada.
Terus selepas pulang sekolah tumben-tumbenan si Yame pulang bareng sama temannya. Otomatis si Junichi pulang sendirian. Dia kagak masalah sebenarnya, tapi tak lama ada si Kasi datang. はしばく Dia mau meminta bantuan si Junichi untuk membantu mengangkat sesuatu karena dia kagak bisa sendirian. Nah, dia mau-mau saja membantunya, tapi bukannya membantu si Kasi malah membawa si Junichi ke kedai. Nampak ini membuat si Junichi aneh gitu kan. Kasi menyuruhnya untuk memesan sesuatu. Setelah mesen, dia takut Kasi melakukan sesuatu kepadanya. Namun nyatanya kagak terjadi sesuatu apapun. Di sana dia penasaran dengan hubungannya dengan si Yame. Si Junichi secara teknis dengan si Yame ini berpacaran. Cuma Junichi masih seperti setengah-setengah. Karena tahu sendiri dia deketin si Yame atas maksud apaan ya kan. Kasi mengira tipe si Junichi ini sukanya cewek dewasa seperti si Kasi gitu kan. Namun walaupun begitu si Yame tetap mempunyai sisi baiknya juga. Malam harinya si Shinpei mencoba untuk menonton cewek gal yang tadi ditunjukin sama si Keigo. Dia mau mencoba mencocokkan soalnya tadi dia seperti mengingat sesuatu dengan gal tersebut. Jadi serasa mengenalinya. Pas dia tonton lama-lama akhirnya dia menyadari sesuatu dari omongannya dan juga raut wajahnya. Esoknya pas si Junichi masuk kelas langsung disambut hangat sama si Kasi. Sambil megang-megang kayak begitu. Hal tersebut membuat Yame agak aneh di sana melihatnya. Kasi tiba-tiba saja menjadi seperti centil gitu. Sementara si Shinpei membawa teman-temannya untuk menunjukkan siapa orang di balik cewek gal yang suka live streaming. Ternyata dia sudah menemui titik terang. Dia juga kenal dan juga dekat. Dia tunjukin lah ya kan foto si Kasi. Awalnya Keigo kagak percaya. Namun ketika disatukan fotonya sangat-sangat relevan. Sangat mirip, dari situ udah yakin kalau cewek gal tersebut adalah si Kasi. Kelihatan dia menyamarkan nama ketiga orang itu menjadi seperti pembantunya. Lama kemudian datanglah si Ranko yang sudah mendengar perkataan si Shinpei tadi. Ketika mau pulang si Junichi diajakin lagi sama si Kasi. Kirain mau minta bantuan lagi gitu kan, taunya kali ini Kasi mau benar-benar mengajaknya buat mengobrol. Yame yang ragu-ragu mau pulang akhirnya ikut sama temannya pulang bareng. Sementara itu si Junichi diajakin ke tempat sepi sama si Kasi, yaitu di atas atap sekolah. Sebenarnya kagak boleh ke situ tapi si Kasi sudah izin sama gurunya. Sebenarnya dia ke situ cuma mau ngomong kalau dia udah kagak tahan lagi. Semua ini gara-gara si Junichi. Junichi sudah kagak bisa diam, dia berpikir kalau si Kasi ini menyukainya. Namun kagak mungkin dia suka sama si Junichi. Tapi Kasi beneran bilang kalau dia menyukai si Junichi. Dia pengen berpacaran dengan si Junichi. Tapi dengan syarat Junichi harus memutuskan si Yame. Lantas ini keputusan yang sulit buat si Junichi. Namun ujungnya dia masih memilih si Yame untuk dia pertahankan. Lantas Kasi marah-marah dan menganggap si Junichi sebagai anjingnya yang tertarik sama cewek lain. Padahal si Kasi adalah majikannya. Tentu hal itu membuat si Junichi kagak mengerti maksud si Kasi apaan. Tidak sampai situ si Kasi mencoba untuk membuat si Junichi menerima dengan cara dia mau menyebarkan foto yang telah dia ambil diam-diam ketika mereka di kedai kepada si Yame. Kalau dia menerimanya, dia kagak bakalan memberikan videonya tersebut kepada si Yame. Awalnya si Junichi mau menerimanya, namun tak lama datanglah trio kampret sama si Ranko yang mau mengungkap sesuatu, terutama si Ranko yang sedikit benci dengan si Kasi. Dia kasih tahu saja kalau dia tahu kalau si Kasi lah cewek yang suka live streaming jadi cewek gal. Dia tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Dengan udah ketahuannya dia pun akan menraktir si Ranko biar kagak bocor. Lalu dia memberikan memorinya kepada si Junichi. Ketika melewati si Shinpei dia menyadari kalau dialah orang yang mengetahuinya pertama kali. Tapi orang itu bakalan melindungi privasinya tersebut. Tak lama kemudian datanglah si Yame. Ternyata dia belum pulang. Dia mengajak si Junichi untuk pulang bareng. Di sana mereka berdua jadinya pulang bareng. Terus juga Junichi menjelaskan kalau dia dengan Kasi kagak melakukan apapun. Dia cuma membantu si Kasi doang. Yame percaya karena Junichi pasti memilihnya dibandingkan si Kasi. だから
心配なんてしてないよだ。Singkat cerita, si Junichi bermimpi kalau di depannya terdapat si Yame. Namun ternyata pas dia terbangun, bukan Yame yang ada di depannya, melainkan adalah si nenek. Sambil kepegang kayak begitu, si Junichi mencoba menenangkan dirinya yang sedang menghadapi situasi yang kayak begitu. Junichi sama sekali tidak mengenali cewek tersebut, padahal udah kelihatan kalau dia itu adalah si nenek. Tapi Junichi masih belum ngeh kalau itu dia, karena penampilannya berbeda dari yang sebelumnya. Hal tersebut membuat si nenek sedikit kesal, padahal dia sudah mengganti penampilannya menjadi cewek gaul. Tapi si Junichi kagak peka sama sekali. Pas dia ngomong kalau dia nenek, barulah dia mengenalinya. Setelah itu berangkat sekolah, mereka berdua berangkat bareng. Terlihat si Junichi digandeng seperti itu. Ini mereka sudah SMA, kalau ketahuan orang lain bisa jadi fitnah. Apalagi kalau ketahuan sama si Yame bisa-bisa berbahaya. Tak lama kemudian ada teman-temannya datang. Si Minoru penasaran sama si nenek, soalnya dia suka sama anak kecil. Sayangnya pas dia perkenalkan diri menganggap kalau si nenek ini udah nenek-nenek. Shinpei langsung ngiri sama si Junichi karena mempunyai teman masa kecil yang bisa sedekat itu. Apalagi ketika tangan si Junichi ditempelin dengan sengaja sama si nenek. Auto dah. わざとだよ。 Selepas di sekolahan, dia bertemu dengan si Kasi. Dia meminta maaf atas kejadian yang kemarin. Kasi berencana pengen mengulangnya dari awal lagi, biar dia bisa dekat-dekat dengan si Junichi lagi. Tapi ada nenek datang ke sana yang mengganggu suasana paginya. Tapi untungnya bel masuk pun berbunyi. Mau nggak mau mereka masuk ke kelas. Di sana Junichi auto jadi diem kayak begitu karena pagi-pagi dia sudah menghadapi banyak masalah dengan cewek-cewek di sana. Si Yame mengajak si Junichi untuk healing-healing sama dia nantinya. Ketika istirahat seperti biasa, si Junichi dan Yame makan siang bareng. Tak lupa Ranko yang selalu ada di tengah-tengah mereka. Si Yame mengambil makanan si Junichi dan Junichi dikasih roti yang langsung dimasukin ke mulutnya seperti itu. Auto bulepotan. Tak lama kemudian datanglah si nenek yang dari tadi nyariin. Dia langsung membersihkan kotoran yang ada di pipinya si Junichi. Lantas hal tersebut membuat si Yame marah. Dia aja belum pernah mengkis si Junichi. Disinilah keributan terjadi. Ranko ikut campur juga jadinya. Yame masih tenang karena dia pernah bertemu dengan si nenek. Dia masih menganggap nenek ini seperti yang dulu. Hal tersebut membuat si nenek kesal. Masa dia sudah berubah jadi cewek gaul masih belum dianggap juga. Alhasil dia menyuruh si Yame buat jongkok. Nah di situ mereka malah adu mekanik njir. Yang membuat si Junichi kagak habis pikir melihatnya. Apalagi Ranko join di sana. Auto dah jadi nambah kagak jelas. Terus si nenek ngomong kalau sekarang Junichi cuma dijadikan pacar sementara dia doang. Karena dia tahu kalau si Junichi ini tidak banyak cewek yang suka sama dia. Junichi auto sakit hati digituin, tapi Yame merasa kalau si Junichi banyak sisi baiknya juga. Kenapa si nenek ini bilang seperti itu? Dia mengaku kalau dirinya orang yang paling dekat dengannya, lalu dia pun pergi. Malam harinya si Junichi lagi nonton cewek gal biar dia nambah wawasan yang lebih luas lagi. Dia sudah mengantuk, rencananya mau langsung tidur. Namun tiba-tiba saja ada nenek masuk ke sana dan ngajakin hari itu juga. Lantas si Junichi kagak tahu harus bagaimana, otak dia sudah campur aduk. Malah mau digas sama orang ini, untungnya ada pikiran dia yang menyadarkannya. Kalau dia mempunyai si Yame, alhasil dia menolaknya. Dia kagak mau memanfaatkan perasaan si nenek untuk bisa menikmatinya. Dari situ si nenek pun pulang. Dia merasa kalau si Junichi sudah keren. Soalnya kalau kagak laku si nenek siap menikahinya. Keesokan harinya terlihat Junichi ini kembali lemas gitu. Untungnya ada Yame datang dan menyemangati si Junichi kayak begitu. Tak lama kemudian si nenek pun kagak mau kalah. Dia udah memutuskan kalau dia akan belajar jadi cewek yang lebih gaul daripada si Yame-san. Setelah itu pas si Junichi masuk sekolah, di sana terdapat teman-temannya yang sedang merencanakan sesuatu.
Dia memperlihatkan permainan raja yang mana permainan tersebut bisa membuat pemain menyuruh apa saja ke yang ikutan bermain. Ini kesempatan bagus untuk si Junichi buat bisa mengkise si Yame. Junichi pun tertarik dengan apa yang teman-temannya rencanakan. Dia menyuruhnya untuk bermain di rumahnya si Yame bersama teman-teman yang lainnya. Si Junichi akan mencoba untuk ngomong kepada si Yame. Selepas jam istirahat, pas lagi makan siang, si Junichi mencoba memikirkan gimana cara ngomongnya kepada si Yame ini. Sampai-sampai dia mengabaikan omongan si Yame yang mana dia lagi ngomongin tentang musim panas. Yame pengen melakukan musim panas bersama si Junichi dan mengunjungi tempat-tempat yang dia inginkan. Junichi ngikut saja, terus dia mencoba memberanikan diri untuk ngomong kalau dia pengen main ke rumahnya. Ketika dia berhasil ngomong, si Yame kaget seperti itu, tapi si Junichi kagak memaksa. Taunya dia memperbolehkannya main ke rumahnya. Ketika dia mau ngasih tahu situasi rumahnya, si Junichi ngomong kalau dia akan mengajak teman-teman yang lainnya. Seketika si Yame jadi kesal seperti itu. Hal tersebut membuat si Junichi agak tidak mengerti dengan sikap cewek. Setelah itu pulangnya si Junichi nungguin si Yame keluar. Katanya teman-temannya mau pada pulang dulu, jadi Junichi akan duluan pergi ke rumahnya. Lantas otak dia jadi traveling yang membuatnya kagak jelas berbarengan dengan ada Kasi yang melihat si Junichi goyang-goyang kagak jelas. Junichi bilang kalau dia akan main ke rumahnya si Yame bersama yang lainnya. Di situ si Kasi seperti pengen ditawarin ikut sama si Junichi sampai maksa-maksa. Jadinya dia ngajakin dah dan dia langsung mau. Setelah itu si Junichi bersama Yame pulang bareng. Dia pas masuk ke rumahnya udah deg-degan. Kata si Yame, si Junichi kagak punya keberanian untuk melihat si Yame. Pas dia mencoba memberanikan diri, si Yame-nya keluar mengajaknya untuk masuk ke kamarnya. Terlihat kamarnya sangat rapi dan juga cantik. Beda dengan kamar milik laki-laki, apalagi penampilan si Yame di rumahnya sangat-sangat ramah. Karena Junichi lirik-lirik terus sama si Yame, langsung dideketin macam itu. Semuanya bakalan aman karena orang tuanya lagi kagak ada di rumah. Seketika dia baru ingat kalau tadi si Yame ngambek itu gara-gara si Junichi mengajak teman-temannya juga ke sana. Pas mau action, teman-temannya pada datang. Padahal pintunya dikunci, katanya Ranko pakai kunci cadang. Emang kampret ini bocah. Si Yame beralasan kalau dia cuma menggoda doang si Junichi, kagak bakalan berani melakukannya. Karena cewek udah pada datang, si Yame mengambil minuman dan makanan dulu. Berbarengan dengan temannya si Junichi pada datang juga. Yang mana kocaknya si Shinpei nge-cosplay jadi Kirito Tonjir. Dan Keigo berpakaian seperti berandalan. Setelah kumpul semuanya, saatnya rencana Shinpei dilaksanakan. Dia mengajak yang lainnya untuk bermain permainan raja. Tanpa diduga pada mau semuanya. Karena mereka ingin melakukan yang pengen mereka lakuin. Lantas Junichi merasa ada ide buruk yang akan dilakukan si Shinpei. Namun nyatanya ketika pertandingannya dimulai nampak kagak ada kejanggalan di sana. Semuanya nampak baik-baik saja. Tapi kata Shinpei ada tahapannya. Mereka bermain-main nampak aman-aman saja. Sampai di mana mereka sampai di akhir pertandingan, saatnya rencana utama si Shinpei dilakukan. Yang mana dia udah mengatur sticknya, yang mana yang rajanya nanti Shinpei membiarkan si Junichi menjadi rajanya. Biar dia bisa menggunakan kesempatan itu untuk mengkise si Yame. Nah karena si Junichi merasa kalau si Shinpei ini merencanakan hal yang buruk dan bakalan mencelakai cewek-cewek, dia pun merusak rencananya itu. Jadi si Shinpei lah yang menjadi rajanya. Dia sebagai raja bebas mau apa saja. Jadi dia mau nomor 1 dan nomor 2 itu kisean. Dan nomor 3 mengkise raja. Cewek-cewek auto marah. Tapi keputusan raja tidak bisa diganggu gugat. Dan yang terjadi adalah yang dimaksud dengan nomor yang disebutkan. Si Shinpei itu laki-laki semua. Otomatis yang jadi tujuannya kini menjadi sirna. Malah jadi jomok jer.
Setelah kejadian itu mereka pun udahan. Si Yame berterima kasih karena sudah menyelamatkan para wanita. Terus si Yame ngomongin tentang musim panas. Dia berencana mengajak teman-temannya, pasti bakalan seru. Mereka akan liburan ke pantai seperti biasa. Namun kendalanya adalah uang mereka udah habis, jadinya Yame mengajak untuk kerja paruh waktu. Mumpung masih ada waktu, mungkin dengan uang hasil keringat sendiri semuanya bakalan mantap. Mereka pun pada setuju. Singkat cerita, Shinpei dan kawan-kawan sudah kagak menyangka kalau mereka akan ikut liburan bareng bersama cewek-cewek. Tapi si Junichi masih bingung mereka akan bekerja di mana. Shinpei sudah menemukan pekerjaan yang mungkin cocok buat mereka. Shinpei dan Keigo akan bekerja di tempat komik, Minoru kerja di tempat sekolahan TK gitu. Dan si Junichi dia disuruh buat bekerja di sebuah cafe maid. Bukan ikutan bercosplay melainkan jadi staf dapur. Setelah itu mereka mulai bekerja. Si Shinpei dan Keigo yang baru pertama kali bekerja paruh waktu langsung dikasih kerja yang berat-berat. Yang mana kerjaan terus diberikan kepada mereka berdua yang membuat kedua orang itu langsung kenok kayak begitu. Beda dengan Minoru yang santai bisa ngejagain para anak-anak doang. Esoknya si Junichi mulai bekerja. Dia mengunjungi tempat yang akan dia bekerja. Nampak di dalam sana dibuat kaget kalau banyak perempuan seperti Yame dan lain-lain kerja di situ juga. Dikira si Junichi juga mau nge-cosplay, taunya dia di bagian dapur saja. Tak lama kemudian manajernya datang melihat-lihat para pekerjanya dan sekalian dia langsung mengarahkan si Junichi kayak begitu. Sementara Shinpei dan Keigo yang udah sering bekerja di sana sudah terbiasa. Terutama Shinpei tiba-tiba saja jadi kayak rajin dan seakan-akan udah tahu rute bekerja di sana. Hal tersebut membuat si Keigo curiga kalau si Shinpei merencanakan sesuatu. Terus esoknya si Junichi yang baru masuk kagak sengaja melihat si Kasi yang lagi ganti baju. Auto digampar macam itu. Di sisi yang lain si Shinpei tiba-tiba saja karena kerjanya udah ulet. Akhirnya dia diangkat jadi pemimpin daripada pekerja yang lainnya. Jadi tukang toko mempercayakan tokonya diurus sama si Shinpei. Si Junichi yang lagi kerja pada kepanasan karena AC-nya rusak. Kebetulan dia punya minuman. Nah minumannya itu diminta sama si Yame. Otomatis ketika diminum itu jadi kise secara tidak langsung. Si Junichi pengen langsung minum juga. Taunya ada si Ranko datang mengacau sehingga minuman tadi pun terjatuh seperti itu. Singkat cerita akhirnya 6 hari lagi mereka bakalan liburan dan besok terakhir si Junichi bekerja. Manajernya sudah mempersiapkan konsep maid buat pelayannya besok. Soalnya akan ada festival gitu. Esoknya para pelayannya disuruh untuk memakai seragam sekolah dan nanti mereka akan membaca sebuah cerita untuk para pelanggan. Bukunya sudah dipersiapkan sama manajernya di sana. Nah pas dibaca bukunya sama si Kasih itu isinya novel gitu. Bukan apa-apa ya kan. Isi ceritanya sangat tidak ramah untuk dibacakan. Hal tersebut malah membuat si Kasih malu dan dia mau mengadu sama manajernya. Terus si nenek juga ikutan membaca yang justru membuat si Junichi jadi traveling. Ranko kagak mau kalah, dia ikutan juga seperti itu. Udah disuruh berhenti Ranko tetap ngeyel sampai akhirnya si Yame juga pengen membacanya juga. Auto tambah absurd dah. Tak lama kemudian ada manajernya di sana. Mereka udah kagak bisa menuruti apa kata dia. Soalnya ini udah tidak normal untuk dilakukan. Sampai Junichi marah-marah seperti itu. Tak lama kemudian Kasih datang memberikan telepon kepada manajernya. Ternyata itu ownernya. Langsung auto dimarahin dah manajernya tersebut. Dan menyuruh para pekerjanya untuk bekerja seperti biasa. Dan bonus mereka tetap akan diberikan. Setelah selesai bekerja Junichi pulang bareng sama si Yame. Katanya si Junichi ini keren karena melakukan protes kayak tadi. Dia menanyakan Yame pengen kerja di mana lagi. Katanya pengen bekerja di restoran keluarga sama karaoke. Tapi pengennya sama si Junichi intinya. Nah dia punya keinginan juga pengen terus bersama-sama. Dimulai jalan, makan, terus juga pulang ke rumah. Dia juga pengen nanti Natal dan ulang tahun pengen beli barang yang sama juga. Sebentar lagi liburan mereka akan dilaksanakan.
Mungkin bakalan seru, tapi si Yame pengen sesekali pergi ke suatu tempat cuma berduaan doang. Junichi kagak keberatan akan hal itu. Singkat cerita, akhirnya Junichi dan kawan-kawan ke pantai. Shinpei dan Keigo kagak percaya bisa main ke pantai bersama cewek-cewek terkenal. Dia kagak sabar menunggu yang lain. Ketika datang satu-satu, auto dah mereka langsung kagak mau mengalihkan pandangannya seperti itu. Dan yang the best kata si Junichi adalah Yame. Dia kelihatan cantik. Mereka akan bersenang-senang di sana. Terus selanjutnya si Kasih pengen disiapin tempat duduk dan juga minum. Tapi si Junichi-nya malah ikutan bermain bersama Ranko dan juga Yame. Nenek juga ikutan. Seketika itu orang pengen ikutan juga. Ketika asik-asikan main, si Kasih mau ikutan juga. Selanjutnya mereka bermain poli di sana. Tapi si Ranko seperti macam punya dendam sama si Junichi. Dia men-smashnya kayak begitu. Abis itu dia mau mencari makan terlebih dahulu. Sementara si nenek ngajakin si Junichi bikin istana dari pasir. Dia ikutin aja dah apa maunya. Sementara para lelaki yang niatnya liburan ke pantai nampak tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Mereka kagak ngapa-ngapain, cuma lihat-lihat doang jir. Selama kemudian ketika si Junichi lagi bikin istana, dia melihat si Ranko dan Yame dideketin dua cowok. Seketika si Junichi spontan mendekatinya. Takutnya terjadi sesuatu dan benar saja ketika dia deketin si Yame mendekatinya. Katanya mereka berdua menggoda si Yame dan juga Ranko. Untung si Junichi datang di waktu yang tepat. Habis itu Ranko menyuruh Keigo dan Shinpei buat main-main. Kini giliran mereka berdua yang main-main. Lantas mereka lemas kayak begitu karena giliran mereka main cewek-ceweknya pada istirahat. Auto dah lemas kayak begitu. Sementara kedua cewek tadi pengen diolesi sunblock. Inilah event yang ditunggu-tunggu si Junichi. Tanpa basa-basi si Junichi langsung mengoleskannya macam itu. Shinpei walaupun sekarang dia kagak mempunyai kesempatan buat dekat dan menikmati pantai, tapi dia punya rencana yang lainnya. Karena akan menginap, Keigo pasti tahu apa yang jadi tujuan si Shinpei. Malam harinya ceweknya mau bersiap-siap buat mandi. Inilah saatnya si Shinpei melakukan rencananya. Dia memakai baju tentara lengkap dengan senjata mainannya. Ternyata dia kerja keras bekerja buat beli mainan kayak begitu. Shinpei dan Keigo kagak mau melewatkan kesempatan yang terakhir ini. Awalnya Junichi kagak mau ikut, soalnya ini orang berdua kagak bener gitu kan. Hingga akhirnya ketika ditawarin sama hal-hal berbau Yame, barulah dia mau. Minoru dia memilih ke pemandian laki-laki saja. Setelah itu cewek-cewek mulai mandi sambil melihat pemandangan yang indah. Kashi mempermasalahkan Ranko yang diam di pagar itu. Nanti kalau ada orang yang melihat bisa bahaya, tapi katanya pemandian itu udah 100% aman. Ketiga cowok tadi mulai beraksi lewat hutan demi untuk melihat doang, jir. Nah, tak lama ada jebakan di sana. Shinpei dan Keigo berhasil melewatinya. Namun di sana Junichi malah dengan sengaja dikenain sama jebakannya tersebut. Untungnya itu jebakan emang si Shinpei yang buat. Dia cuma mau menguji si Junichi. Ternyata dia kali ini berkhianat lagi. Habis itu mereka pun mengejar si Junichi kayak begitu sampai dia terjun dari tebing macam itu. Teman-temannya tetap santuy, si Junichi kagak bakalan meninggoy. Mereka meneruskan kembali perjalanannya. Kata Shinpei kagak ada jebakan di tempat seperti itu. Tak lama Keigo kena jebakan yang ada di sana. Untungnya masih bisa diselamatkan. Shinpei memintanya untuk bersemangat dan melanjutkan kembali demi untuk menambah story di kehidupan mereka. Setelah melewati rintangan yang banyak, si Shinpei kena tembak bohongan kayak begitu. Dia menyuruh si Keigo untuk melanjutkan perjuangannya biar kagak sia-sia. Shinpei memberikan kamera kepadanya biar si Shinpei mendapatkan pilnya juga. Pas dia pergi, dia nginjek tombol petasan. Kasih yang awalnya seorang introvert, kini mulai bisa bersenang-senang dengan yang lainnya. Setelah itu si Junichi terbangun di hadapan si Yame. Katanya tadi dia terdampar di pantai. Dia menanyakan teman-temannya yang katanya mereka ditemukan pingsan di belakang penginapan.
Minoru juga demikian, lagi mandi malah pingsan. Cowok-cowok emang cuma jadi beban doang. Nah, di sana mereka berdua mengobrol tentang liburan kali ini. Si Junichi berharap mereka lain kali bisa liburan berdua saja. Si Junichi pengen ke taman bermain gitu. Si Yame mau-mau saja, nanti mungkin mereka berdua akan ke sana. Lantas melihat kedekatan mereka berdua membuat cewek yang lain merasa cemburu. 遊園地 Singkat cerita, Junichi pulang bareng bersama Yame. Kagak sengaja mereka berdua bertemu dengan teman SMP-nya yang bernama Dai-chan. Yang mana ketika mereka bertemu, si Yame langsung kelihatan akrab seperti itu yang membuat si Junichi kagak bisa ngomong. Dia menganggap dirinya kalah dari si Dai ini dari segi apapun. Tapi pas menanyakan si Junichi, si Yame mengaku kalau dia adalah pacarnya. Si Yame di situ diajakin buat reunian besok dan dia bersedia saja. Lalu mereka berdua pun pulang. Sementara Dai merencanakan sesuatu. Di tengah jalan si Junichi memikirkan hal-hal tentang mereka berdua. Jangan-jangan sewaktu SMP, si Yame berpacaran dengan si Dai. Dari situ itu orang jadi kehilangan kepercayaan dirinya karena Dai lebih baik daripada si Junichi dari segi apapun. Yame yang awalnya gembira tiba-tiba jadi kesal dan malas sama si Junichi. Karena ngomong seperti itu, dia pun langsung pulang. Selepas di rumah, si Junichi seperti biasa melihat live streaming cewek gaul. Sampai besoknya dia kelihatan kagak bersemangat. Beda dengan teman-temannya yang merasa liburan musim panas kemarin sangat-sangat keren. Ini semua berkat si Junichi. Shinpei merasa ada yang aneh dengan si Junichi ini. Terlihat dia nangis-nangis dari tadi. Dia ceritainlah sama teman-temannya dan Shinpei menyimpulkan kalau si Junichi jadi seorang NTR atau ditikung lah gitu intinya. Dia akan memberikan masukan buat si Junichi. Dia memberitahu si Junichi kalau omongan cewek itu belum tentu benar. Misal cewek nolak, bisa saja sebenarnya cewek itu kagak menolak. Cewek harus dimengerti dan diperhatikan. Tak lama si Yame datang, tapi si Junichi di situ auto dicuekin. Teman-temannya menyuruh buat menjadi penonton setia lagi saja seperti mereka. Ketika jam istirahat pun si Junichi dicuekin. Sampai pulang Junichi kagak bisa mengobrol dengan si Yame. Ketika mau pulang bareng si Yame malah menolaknya. Dia akan bertemu atau reunian dengan teman-teman SMP-nya. Lantas Junichi auto sedih kayak begitu. Teman-temannya langsung mendekatinya dan mengajaknya buat ke karaoke. Di sana pun itu orang ngelamun kagak jelas karena perlakuan si Yame tadi kepadanya. Sampai-sampai ditonjok sama si Shinpei biar sadar. Dia menyuruh si Junichi buat bernyanyi, biar pikiran bisa tenang dan lain-lain. Dia juga memberikan cara untuk supaya mereka baikan lagi, yaitu dengan cara memohon seperti dia menembak dulu. Itulah cara yang sangat ampuh, kata si Shinpei. Si Junichi percaya saja sama temannya itu sampai akhirnya dia akan melakukannya. Dan di sana dia bernyanyi bersama. Sesudahnya pas mau pulang kelihatan si Junichi udah lebih baik daripada sebelumnya. Namun tanpa diduga dia melihat si Yame lagi berduaan dengan si Dai di kafe. Seketika hancur lagi dah hatinya. 純一純一の来世にご期待ください。純一橋場カミングスンバカ Esoknya dia merasa kalau si Yame mengkhianatinya. Pikiran aneh tentang si Yame itu mungkin benar adanya. Dia baru menyadari kalau dia benar-benar suka sama si Yame. Tak lama kemudian Yame datang ke sana. Nampak dia terlihat bahagia seperti itu. Dia menganggap kalau si Junichi sudah menyesal dengan apa yang dia omongin kemarin. Si Junichi kagak merasa kayak begitu. Dia malah memberitahunya kalau kemarin dia melihatnya bersama si Dai. Dia belak-belakan. Nah di situ kalau dia udah kagak mau dipermainkan sama si Yame lagi dan lain-lain. Tapi melihat si Yame yang biasa saja, si Junichi pun pergi dari situ. Di sekolahan pun mereka nampak kagak berbicara. Di sana si Kasi ngajakin ngobrol si Junichi karena melihat kedua orang itu sedang kagak baik-baik saja. Di atap sekolah si Kasi bersedia mendengar keluh kesah si Junichi. Nah di sana dia langsung saja kalau si Yame jalan-jalan sama teman SMP-nya.
yang membuat si Junichi berpikir kalau si Yame cuma mempermainkannya saja. Padahal si Kashi melihat mereka berduaan saja sudah kelihatan kalau Yame sangat sukanya sama si Junichi. Dia kecewa dengan si Junichi yang berpikiran seperti itu. Dia pun langsung pergi. Ketika dia pulang, dia dikejutkan sama si nenek. Dia tahu kalau si Junichi lagi ada masalah. Alhasil dia ceritain lah ya kan. Nenek pun sama seperti si Kashi. Kalau perlakuan si Junichi ini kagak benar. Tadinya dia mau kasih saran, jadi kagak jadi. Dia menyuruhnya buat tidak memikirkan hal yang sepele. Dia melihat si Junichi udah kagak keren lagi. Kalau udah kagak keren, si Junichi harus menikah dengan si nenek. Karena pas kecil mereka sudah berjanji. Malamnya seperti biasa dia nontonin cewek gaul. Dari curhatan cewek yang menyamar si Kashi itu membuat si Junichi sedikit berpikir. Lalu dia pun mengirim pesan kepada si Yame untuk ketemuan besok di sekolahan. Keesokan harinya Yame mengumpulkan teman-temannya karena dia mau curhat sama teman-temannya itu. Belum juga dimulai Yame udah nangis. Hal tersebut membuat si Ranko sangat kesal karena si Junichi sudah membuat si Yame menangis. Dia langsung mau menemuinya. Sementara si Junichi lagi kumpul sama teman-temannya. Dia menanyakan tentang si Junichi kayak bagaimana. Tak lama setelah itu datang si Ranko yang langsung mau menghajar si Junichi kayak begitu. Untungnya di situ si Junichi sudah sadar kalau dia sebenarnya kagak mau si Yame diambil orang. Ranko jadi agak tenang melihat si Junichi kembali seperti laki-laki. Walaupun sekali lagi dia masih belum menerima dia berpacaran dengan si Yame. Tak lama setelah itu datanglah si Dai bersama kawan-kawannya. Nampak di sana dia lagi menceritakan tentang si Yame yang menurutnya sangat mudah diajakin pacaran. Dia akan memanfaatkan si Yame katanya. Hal tersebut membuat si Ranko kesal mendengar itu. Tapi kali ini si Junichi yang akan mengatasinya seorang diri. Junichi auto marah-marah di situ sama cowok sok-sokan tersebut karena terus merendahkan kekasihnya yaitu si Yame. Dia rela dijelek-jelekin. Kalau sampai ke si Yame dia tidak akan memaafkannya. Karena terus seperti itu si Dai mengajak si Junichi ribut di luar. Satu versus sekuat kayak begitu. Junichi mencoba buat menyerang terlebih dahulu. Namun dia yang malah dihajar seperti itu. Tidak mau kalah si Junichi kembali menyerang. Kali ini dia menggigit kakinya kayak begitu. Dia tidak akan melepaskannya kecuali si Dai berhenti menjelek-jelekan si Yame dan menjauhinya. Hal tersebut malah membuat si Dai murka. Dia meminta bantuan teman-temannya. Tapi si Junichi ini tidak pantang menyerah. Udah diserang beberapa kali juga. Pas dia pura-pura mau mengikuti perkataan si Junichi, dia auto bisa terlepas seperti itu. Junichi udah kagak bisa kayak tadi lagi. Untungnya ada si Ranko yang menolongnya. Melihat si Junichi udah berlaku keren kayak tadi, Ranko langsung menghajar anak buahnya seperti itu. Tidak sampai situ Shinpei dan kawan-kawan juga ikutan menyerang juga. Shinpei menyuruh si Junichi untuk pergi ke si Yame terlebih dahulu. Biar di situ akan diambil alih sama mereka berempat. Junichi pun langsung saja pergi. Sementara mereka bakalan ngewar. Di jalan si Junichi mencoba buat menelpon lagi. Tapi teleponnya kagak diangkat-angkat. Dia mengirim chat saja kalau dia akan menunggunya di belakang sekolah. Terlihat telepon si Junichi kagak diangkat. Yame terlihat pengen menenangkan dirinya terlebih dahulu. Mereka bertiga sudah tahu akan sikap si Junichi. Tapi si Kashi menanyakan apakah si Junichi pernah menembaknya. Katanya pernah, namun menurutnya itu bukan nembak beneran. Kalau Junichi benar-benar menyukainya pasti dia akan mengatakannya lagi. Yame pun sudah tenang di sana. Sementara yang lagi ngewar semuanya dimenangkan sama si Ranko. Tinggal tersisa si Dai saja. Dia sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tak lama kemudian kebetulan ada anak kecil di situ. Secara sengaja dia mendorong yang mengenai bocil tersebut sampai nangis. Minoru yang suka sama anak kecil langsung menolongnya. Habis itu dia marah dong. Ada bocil digituin. Untungnya sama kedua orang itu ditahan. Karena si Dai ini sudah keterlaluan, dia membuatnya kagak berdaya seperti itu. Kalau Dai seperti itu terus, ini harus dikasih pelajaran. Akhirnya mereka melepaskan si Minoru yang lagi marah seperti itu.
Xiame sudah membaca chatnya si Junichi yang meminta ketemuan di belakang sekolah. Sementara si Junichinya sudah sampai di sana, dia udah menunggunya lama banget sampai sore kagak datang-datang itu orang. Dia awalnya udah pesimis sampai akhirnya Xiame pun datang ke sana. Junichi pakai kesempatannya itu untuk menembaknya lagi. Kali ini dia seriusan menggunakan hatinya. Dengan cara sujudnya seperti itu. Dia mengakui kalau penembakan yang pertama dia cuma bohongan atau iseng-iseng. Demi untuk memenuhi keinginannya. Tapi kali ini dia beneran menyukainya. Dengan Xiame dari beberapa sisi. Dari situ Xiame mulai membaik dan ngomong kalau mereka selama ini sudah berpacaran. Lalu dia mengajak si Junichi buat ke pasar malam. Tapi melihat pakaian si Junichi kayak begitu, dia menyuruhnya buat pulang terlebih dahulu. Alhasil mereka berdua pulang dulu. Lalu ketemuan lagi. Terlihat Xiame menggunakan pakaian yang dipilih sama si Junichi waktu itu. Langsung saja mereka pergi ke pasar malam yang dimaksud. Dan main-main di sana. Sesudah main, Xiame mengajak foto studio gitu yang mana isinya kalau malam-malam orang yang lagi pacaran doang. Sampai-sampai dia tidak menyadari Yame udah kagak ada di sana. Alhasil dia salah ruangan. Untungnya ada Xiame di sana, lalu mereka berdua pun berfoto. Nah, di sana harusnya mereka foto kiss gitu. Tapi Junichi kagak yakin akan melakukan itu. Tapi Xiame pengen melakukannya. Pas si Junichi siap, dia malah bercanda doang seperti itu. Habis itu mereka berdua beristirahat sambil melihat pemandangan. Hari itu sangat seru, Xiame ingin mereka nanti kapan-kapan ke situ lagi. Dan tiba-tiba saja Xiame ini mengkisse si Junichi seperti itu, lalu dia pun pulang kayak begitu. Keesokannya, pas si Junichi berangkat sekolah ada si Kasi dan juga nenek yang menggodanya seperti biasa. Pas datang Xiame kelihatan mereka berdua sudah bucin lagi. Hal tersebut membuat kedua cewek itu ngiri sama Xiame. Karena berbaikan dengan sangat cepat. Mereka pun langsung pergi saja ke sekolah. Lalu animenya pun tamat teman-teman. Oke, gimana teman-teman anime yang kagak jelas ini? Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jabatan nih. Bye-bye.